Ya, baik, Anda kembali menyaksikan Fintech Week di CNBC Indonesia bersama saya, Syafina Nasyar, dan juga masih bersama dengan Director of Business Development Dana, Bapak Dedi Sahat. Baik, Pak Dedi, ini jika kita melihat lebih dalam terkait profil dari konsumen dari Dana, segmen apa sih Pak yang paling banyak menggunakan Dana? Dan apakah ini segmen individu kah, UMKM kah, atau institusi? Ya, Mbak Syaf, terima kasih. Jadi Dana sebagai dompet elektronik, dapat saya sampaikan kita sudah mencapai lebih dari 110 juta pengguna, dan memang hingga saat ini yang mendominasi adalah Gen Z dan Gen Y, gitu ya. Lalu mereka itu kurang lebih usianya antara 19 sampai 35 tahun. 13. Ya, itu yang mendominasi. Tapi kita juga melihat adopsi dari generasi yang lebih tua gitu ya, antara 40 sampai 50 itu juga lumayan ya. Jadi itu untuk pengguna individu ya. Di samping pengguna individu, Dana juga memiliki yang kita sebutkan sebagai dana bisnis. Dana bisnis hingga saat ini jumlah penggunanya itu sudah mencapai lebih dari 500.000 dan dinominasi oleh UMKM. Ya. Dengan cara mendaftar di dalam dana bisnis ini yang mudah, kita melihat proses self onboarding ini sangat diminati gitu ya. Jadi di dalam dana bisnis ini para pengusaha gitu ya, pengusaha kecil mereka bisa melakukan transaksi dan menerima transaksi melalui kris gitu ya, dan mereka juga bisa mengirimkan QR mereka kepada pembeli yang mungkin tempatnya berbeda, sehingga mereka juga bisa bertransaksi jarak jauh ya. Dan keuntungannya adalah untuk mereka juga bisa menggunakan Dana sebagai media untuk berpromosi gitu. Kurang lebih, jadi memang ini yang membuat sangat digemarinya kita punya dana bisnis. Ya. Saat ini sudah berapa banyak merchant nih kalau misalkan angka spesifiknya yang bergabung dengan Dana, dan bagaimana kinerja Dana di tahun ini dan targetnya di tahun depan ini ingin mencapai angka berapa, Pak? Ya, jadi untuk merchant tadi saya sebutkan untuk yang UMKM ada 500.000 lebih gitu ya. 500.000. Nah, yang kedua, kita memiliki merchant online itu sudah mencapai sekitar 5.000 ya. Jadi merchant online ini adalah merchant-merchant besar yang memang memiliki transaksi dengan volume yang besar gitu ya. Jadi mereka itu memberikan kesempatan kepada para pengguna kita juga untuk bertransaksi berbagai macam kebutuhan mereka gitu ya. Ini saya juga penasaran Pak, apa sih sebenarnya yang menjadi keunggulan dari Dana? Kalau misalkan saya cerita tentang pengalaman saya pribadi gitu ya Pak, saya memiliki dompet digital A, saya harus top up. Untuk membeli keperluan B, saya harus memiliki dompet digital sendiri, lalu saya top up lagi. Apakah Dana memiliki sistem yang cukup mudah untuk digunakan masyarakat sehingga peminatnya bisa sedemikian banyak Pak? Ya, ada beberapa keunggulan. Jadi memang yang membedakan Dana dengan yang lain, Dana adalah digital wallet, ya. Yang lain mungkin masih uang elektronik, gitu ya. Kita dompet elektronik, yang lain masih uang elektronik. Jadi dengan bertransaksi di Dana sebenarnya kita nggak perlu top up, ya. Tapi karena mungkin masyarakat masih terbiasa melakukan top up, jadi masih banyak juga memang yang top up. Jadi kartu kredit kita, kartu debit kita itu bisa di-link di Dana, dan ini sangat aman, gitu ya. Dana menjamin bahwa setiap transaksi yang dilakukan di Dana itu aman. Jika terjadi hal-hal yang mungkin merugikan nasabah yang memang disebabkan oleh pihak lain, gitu ya, itu Dana punya yang namanya Dana Protection. Ya, jadi itu adalah keunggulan kita. Yang kedua, Dana itu ingin memberikan transaksi atau pengalaman bertransaksi yang seamless. Ya, artinya seamless seperti apa? Kita saat ini adalah dompet elektronik yang memberikan akses top up di channel-channel utama kita secara gratis, ya, free top up, ya. Free top up. Lalu kita juga karena kita ingin masyarakat ini benar-benar mengadopsi transaksi digital, kita memberikan setiap bulan itu kesempatan 10 kali transfer gratis, ya. Jadi hal-hal inilah yang memang kita utamakan supaya masyarakat itu teredukasi betapa mudahnya bertransaksi menggunakan dompet elektronik Dana. Tapi kan Pak, kalau misalkan mengklaim ini adalah dompet digital, banyak brand lain yang juga mengklaim hal serupa gitu Pak. Bagaimana Bapak menghadapi persaingan ini di tengah padatnya, bahkan banyak perusahaan-perusahaan yang justru merger dengan bisnis-bisnis lainnya, bekerja sama dengan brand-brand lainnya untuk menguatkan usaha ataupun brand ini Pak? Ya, jadi ini yang menarik untuk kita di Dana, memang fokus kita bukan kepada kompetisi, tetapi kita melihat bagaimana kita bisa berkolaborasi
dengan pemain-pemain yang lain. Jadi contohnya seperti perbankan dan industri keuangan lainnya. Kita tidak melihat mereka sebagai kompetitor, tetapi bagaimana kita bisa meneruskan produk-produk perbankan dan lembaga keuangan non-bank lainnya untuk bisa diakses oleh masyarakat luas di Dana, gitu ya. Jadi kita fokusnya ke kolaborasi instead of competition. Tapi memang kita melihat juga sangat sehat jika pemain-pemain baru bermunculan gitu ya. Artinya masyarakat akan memiliki kesempatan untuk memilih. Ini adalah satu industri yang sehat dari kacamata kami. Ya. Oke, tadi Bapak sempat menyinggung terkait tentang edukasi. Selain memperkenalkan Dana sendiri, edukasi apa lagi sih Pak yang penting untuk diinformasikan kepada masyarakat, khususnya hal-hal yang perlu diantisipasi? Kayak beberapa saat terakhir ini Pak, di Twitter sedang ramai tentang begal bank Pak, begal rekening. Ini ramai sekali Pak di Twitter dibicarakan. Apakah ada Pak edukasi-edukasi terkait hal-hal yang dikhawatirkan bisa terjadi Pak? Ya. Jadi kalau kita lihat resiko ya, mungkin kita bisa bagi beberapa resiko. Yang pertama, yang utama mungkin dihadapi oleh masyarakat adalah resiko social engineering ya, di mana tiba-tiba ada tawaran-tawaran yang sepertinya menarik tetapi menjebak. Ya kan, yang menyebabkan itu tadi begal, account-nya di take over gitu kan. Atau yang kedua, uangnya di take over, ada janji untuk dapat undian dan seterusnya gitu ya. Jadi kita terus-menerus memberikan edukasi ya, dan hal ini memang tidak bisa kita hanya sekali, tapi ini adalah satu upaya yang perlu kita lakukan secara konsisten. Nah, yang kedua yang kita lihat tentunya adalah fraud ya. Tadi mungkin social engineering, ada juga fraud ya. Ini juga kita memiliki satu risk engine yang memang terus-menerus kita perbaharui dan kita lengkapi, sehingga memang Dana sebagai satu perusahaan teknologi ingin memastikan bahwa secara resiko kami bisa menjaga diri dari potensi-potensi fraudulence itu. Nah, yang ketiga kita melihat juga tentunya dari sisi pengguna itu ya, ingin mendapatkan produk dan layanan yang tepat. Gitu ya, kadang-kadang ada penawaran-penawaran yang memberikan produk keuangan tapi sebenarnya nggak pas gitu ya. Nah, di sini kami memiliki satu tanggung jawab untuk memastikan bahwa user yang memiliki segmen tertentu akan diberikan produk tertentu gitu ya. Jadi nggak ada mis-selling, nggak ada misrepresentation ya, karena kami percaya edukasi ini adalah investment. Pada saat kita memberikan edukasi dengan baik, edukasi dengan benar, maka hasilnya akan kita rasakan kemudian, di mana daya beli yang semakin kuat, kemampuan masyarakat juga untuk memahami produk keuangan yang lebih baik ya. Ini adalah future investment buat Dana. Ya. Oke, di tengah tingginya angka pengguna dari Dana, lalu menganggap bahwa tidak ada kompetisi tapi mungkin mengedepankan kolaborasi begitu ya Pak ya. Lantas apa yang menjadi tantangan dari Dana di tahun ini Pak? Ya. Untuk kita tantangan mungkin kita bagi 3 juga nih, ya. Jadi yang pertama tantangan sebagai Dana Mates. Kita menyebutnya Dana Mates adalah karyawan-karyawan Dana yang memang 60% itu lebih banyak tenaga engineer gitu ya. Kita selalu berusaha memastikan bahwa kita itu memberikan produk dan layanan yang terbaik kepada user kita. Artinya di dalam Dana itu selalu ada yang namanya proses continuous improvement, ya. Dan kita selalu berusaha memberikan transaction experience atau mungkin produk-produk yang memang sangat mudah untuk di-adopt oleh user-user kita. Itu adalah tantangan kita. Terus-menerus di dalam pemikiran kita, how can we serve our user better, gitu ya. Nah, tantangan kedua yang kami lihat dari eksternal saat ini tentunya adalah memang kondisi ekonomi yang memang agak volatile, gitu ya. Tentu kami mengantisipasi hal ini, melihat hal ini. Makanya di sini juga pada saat kita mulai COVID, kita juga nggak jor-joran lagi memberikan promo yang kami lihat mungkin itu juga kurang edukatif, gitu ya. Jadi kita selalu mencermati apa ya yang user kita butuhkan pada saat kondisi ekonomi ini sedang mungkin a little bit volatile, gitu ya. Nah, yang ketiga yang kita lihat juga yang kembali tadi adalah faktor edukasi. Bagaimana tantangan kita di mana saat ini mungkin inklusi keuangannya sudah mulai bertumbuh jauh dibandingkan mungkin 2-3 tahun yang lalu, ya. Tapi bagaimana literasinya, ya. Tantangannya adalah bagaimana kita sebagai pelaku industri itu memberikan layanan keuangan yang tepat
cepat dan juga terjangkau untuk masyarakat luas. Begitu Mbak Syah. Oke, Ya. ini menarik Pak. Ada yang menarik dari pembahasan ekonomi yang cukup volatile menjadi salah satu tantangan yang mesti dihadapi. Ya. Dari sekian banyak Pak permasalahan ekonomi global, mana sih Pak yang kira-kira paling berpengaruh pada bisnis Dana Pak? Ya, terus terang dengan adanya pandemi ya kemarin transaksi bertumbuh. Jadi memang di sini adalah satu opportunity untuk dompet elektronik dan juga perusahaan-perusahaan teknologi ya. Dan karena memang Dana ini kita selalu melihat bagaimana coverage kita ya kan, lalu juga bagaimana transaction volume kita. Nah, tantangan yang kami hadapi adalah bagaimana kembali lagi kita bisa memahami kebutuhan dari user-user kita gitu ya. Pada saat mungkin mereka memiliki prioritas yang berbeda, disitulah kita berusaha masuk. Misalnya mungkin mereka melihat tadinya kebutuhan belanja di satu sektor itu cukup tinggi gitu ya, dengan adanya mungkin kemampuan ekonomi yang berubah, kita berusaha memberikan akses-akses yang baru untuk mereka mendapatkan barang dan jasa yang lebih murah. Misalnya seperti itu kurang lebih. Oke, selain untuk menjadi aplikasi ataupun jasa keuangan yang trusted, friendly, dan juga aksesibel, ada lagi nggak sih Pak ini yang menjadi fokus utama dari perkembangan ataupun peningkatan kinerja Dana Pak? Ya, jadi mungkin saya bisa jelaskan bahwa bisnis Dana itu kita memiliki ada namanya 3 vertikal. Yang pertama adalah digital payment. Ya. Di dalam digital payment saat ini Dana sudah memiliki jumlah pengguna yang tadi disebutkan di atas 110 juta, merchant di atas 500 ribu, lalu juga merchant online 5.000 ya. Ini sudah kita dalam satu skala yang cukup besar ya. Kita udah dari startup menuju scale up ya, udah ada scalability. Nah, yang kedua, vertikal yang kedua adalah merchant services ya. Jadi para pengusaha-pengusaha baik UKM, menengah maupun besar, kita ingin memberikan layanan yang terbaik kepada mereka sehingga mereka dapat menjalankan bisnisnya dengan mudah, murah, dan mereka dapat mengakses nasabah-nasabah mereka atau mungkin konsumen-konsumen mereka dengan baik ya. Itu adalah vertikal yang kedua. Ini pun sudah mulai terbentuk ya. Nah, yang ketiga yang menjadi fokus Dana adalah financial service ya. Dan di sini kami bermitra dengan bank dan juga non-bank ya untuk memberikan produk-produk keuangan seperti asuransi, wealth ya, lalu juga pembukaan rekening bank, pinjaman ya. Jadi di sini memang Dana sebagai satu platform itu adalah financial lifestyle application ya, di mana semua pengguna Dana dapat menggunakan Dana mulai dari mereka bangun hingga mereka tidur gitu ya. Mulai dari memikirkan masa depan ya untuk kebutuhan keuangannya atau juga di dalam pertimbangan-pertimbangan berinvestasi. Di sini Dana ingin selalu hadir bagi masyarakat. Oke. Ya. Pak, ini ada nggak sih Pak edukasi-edukasi khusus yang diberikan kepada para merchant gitu? Khusus memang seperti bisa dikatakan misalkan diberikan nama Dana Education khusus untuk merchant, itu ada nggak sih Pak sebenarnya program seperti itu? Iya, ya. Jadi ini menarik. Jadi kita punya yang di dalam Dana bisnis tadi, mungkin nanti kalau Mbak Syaf mau juga buka bisnis gitu ya, itu di situ ada edukasi-edukasi yang memberikan kepada para merchant beberapa hal yang mereka butuhkan pada saat mereka mau berbisnis. Ya, jadi lengkap sekali. Mungkin nanti bisa dibuka di situ gitu ya. Itu kita sediakan gitu ya. Lalu di samping tadi di in-app kita juga secara rutin kita bersama-sama dengan pemerintah ya, kita ikut turun nih ke daerah-daerah, itu kita memberikan edukasi mengenai bagaimana memanfaatkan layanan keuangan digital di Dana ya. Jadi hal ini memang menjadi komitmen kami ya. Oke. Lantas apa nih Pak bentuk bisnis apa lagi yang ingin dijalankan Dana di tahun ini yang tinggal beberapa bulan aja di tahun 2022 ataupun di tahun 2023 mendatang Pak? Ya. Jadi bagi kami melanjutkan upaya kami untuk meningkatkan kualitas layanan baik untuk yang payment, lalu juga yang merchant services, serta yang financial services. Nah, yang khusus financial services ini memang kami terus berusaha untuk membangun koneksi-koneksi baru dengan mitra yang memang bisa memberikan layanan terbaik juga kepada pengguna gitu ya. Dan Dana kita ingin mengejar Snap. Tadi disebutkan juga Snap. Dana itu sebagai first mover,
kita cukup bangga bahwa engineer-engineer kita bekerja sama dengan mitra-mitra kita di bank serta juga mitra non-bank itu sudah membuktikan bahwa Snap ini bisa tercapai. Jadi kita ingin memastikan untuk yang second phase-nya ini juga nanti kita bisa lanjutkan lagi. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Bapak atas waktunya sudah berdiskusi bersama CNBC Indonesia. Sehat dan sukses selalu untuk Pak Dedi. Terima kasih banyak, Terima kasih Mbak Syaf.